guys, welcome back to my channel. Aku mau sharing sedikit, mungkin nggak lama video ini ya. Ini soal kelistrikan, yaitu kelistrikan busi, dari busi, kabel busi sampai ke koil. Dan aku mau berbagi pengalaman. Ini pure pengalaman aku. Mungkin kalian ada yang punya pengalaman, boleh tulis di kolom komentar. Dan permasalahan aku ini waktu itu mobil pincang atau berbet atau ibaratnya getar sekali lah, getar sekali sampai ke paha, sampai ke terus dan dilakukan pengecekan, ternyata kabel jalur busi yang 1 dan 4 itu mati. Tapi setelah saya minta saran, minta pemasukan dari teman-teman komunitas, kabel busi itu nggak ada yang, jarang sekali dan hampir nggak ada yang langsung mati 2 biji. Akhirnya karena itu satu jalur, jadi jalur 1 dan 4 itu di kabel busi itu kan jadi satu koil dan kemungkinan besar itu bahkan ada yang bilang dan yakin 70% itu di koilnya. Jadi jalur 1 sama 4 itu mati. Ini bekasannya ya. Yang ini mati dan yang ini normal. Nah, ini karena ini mati, jadi pembakarannya, pengapiannya nggak bagus, malah nggak ada, malah saat dilakukan pengecekan. Lalu diputuskanlah aku beli koil merek baru, Z Pro. Ini katanya dari Korea juga. Ini dalamannya bekas ya, udah dipasang, nanti lihat videonya aja. Ini merek baru Z Pro, ini koil, dalamnya koil. Lalu saat dilakukan pengecekan, terus sudah di check out pembeliannya, lalu dipasang. Perlu di note, sebelum pergantian, sebelum aku pengecekan malah itu nyala, mobil itu keadaannya nyala, cuman geter, berebet gitu, pincang, istilah teknisinya pincang. Saat pincang itu indikasi kan udah ke koil. Nah, koil setelah diganti koilnya, sudah saya check out, malah nggak mau nyala, cuman cengengesan doang, kayak ibaratnya kayak starter kik gitu doang, kayak kik gitu doang. Tapi kan saat pemasangan kan kita tuh dapat sebandel dari koil, jadi kita nggak ada setting, nggak ada ubah, jadi sebandel, sepaket, sepabrikan dari koil Z Pro ini, Z Pro ya, koil dari Z Pro ini. Dan saat pemasangan tuh cengengesan aja, dan lalu di pengecekan di airflow ditembak pakai satu cairan, itu cairan dari temen, malah pengapiannya itu malah nyembur, bukan nyedot. Iya dong, itu sesuatu yang aneh dari koil Z Pro ini. Tapi kita sudah mulai mentok, udah mulai pusing, udah mulai wah apanya nih ya gitu. Terus pada akhirnya tahu nggak apa teman-teman? Entah ini emang kebetulan atau emang pabrik kan yang kerjain juga manusia, ada kesalahan ya, oke. Aku nggak permasalahkan itulah, ibaratnya nggak permasalahkan itu. Namanya manusia kan nggak luput dari salah, asik. Nah terus ternyata masalahnya itu di kabel ini. Jadi kabel yang harusnya untuk jalur 2-3 itu dijadikan 1-4, begitupun sebaliknya. Makanya ada indikasi nyembur api dari nyembur dari airflow. Dan itu udah cukup lama ya, ibaratnya udah cukup lama, kita udah muter-muter, kita udah bongkar balik, udah bongkar ulang berapa kali, mungkin udah sampai mentok gitu, apanya yang salah ya gitu. Dan akhirnya ternyata kita cek
kabel ininya dari pabrikannya ini bracket ini sudah dapat dalam paket pembelian Z Pro. Jadi bracket ini baru. Nah, kabel ini kan masih ori. Kabel ini jadi yang 1.4 itu untuk 2.3, yang 2.3 untuk 1.4. Akhirnya menyebabkan nggak bisa starter atau cengesan doang. Setelah itu ditukar, setelah soketnya ditukar, dia ibaratnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi pokoknya dibenerin langsung bisa guys, langsung nyala. Coba pusing. Nah terus nih kalau bawaan dari Trajet itu ini orinya ya, dia kabelnya pendek, kemungkinan untuk tertuker mungkin kecil ya, karena ini pendek nggak mungkin nyampe sini. Tapi kalau dari Z Pro, dari Z Pro atau merek lainnya mungkin dia panjang karena dia sama, kabelnya panjangnya sama guys. Jadi kemungkinan ketuker dari produksi itu kemungkinan besar gitu. Jadi saya bukan video ini tayang bukan berarti aku mau jelekin Z Pro, cuman untuk kualitas maksudnya untuk produksinya mungkin perlu diperhatikan lagi supaya tidak terjadi seperti ini. Karena dampaknya kalau misalnya terjadi seperti ini, kita menyalahkan coil, misalnya coil kita beli lagi, dan itu kan ngeluarin cost yang cukup yang cukup lumayan lah. Dan juga kalau kita tidak perhatiin soal perkabelan ini, mungkin saya akan beli lagi. Terus terang aja, pasti aku akan beli lagi. Karena dan anggapannya pasti beda. Anggapannya pasti merek Z Pro nggak baik. Tapi kan ini alhamdulillahnya nemu permasalahannya, ketuker nih kabel. Ini beneran ya, ini real. Dan cuman ketukar kabel ini, barang baru, jadi ya menurut image dari aku itu lumayan turun. Tapi secara tarikan sesudahnya coil Z Pro ini lumayan dan enak ya, dan tarikannya juga jos ya. Mungkin coil baru, dan harganya itu cukup terjangkau. Aku spill untuk yang ori itu, ori Trajet CVT itu di 1,6, itu belum ongkir, 1,6. Lalu yang merek Mando itu di 600 kalau salah. Iya, 600. Lalu untuk Z Pro ini guys, itu di 400 ribu. Jadi satu coil. Jadi aku beli yang nyoba yang murah buat kalian review, bukan untuk video review. Dan selain beli ini, aku juga beli kabel busi. Sebenarnya kabel busi aku itu baru ganti, dan ini baru, dan mungkin buat cadangan aja guys. Atau kalian mau ambil, bayarin 200 ribu. Ya, masih kesegel ya, belum aku buka sama sekali karena aku masih baru. Karena kemarin tuh kenapa beli kabel busi juga? Karena untuk menghindari, karena stok lama aku tuh ada di rumah, sedangkan aku di jalan, aku nggak bawa satupun kabel busi ya. Otomatis aku belilah, hitung-hitung untuk stok. Oke. Ini masih kesegel, masih baru. Dah, itu aja. Untuk teman-teman lebih teliti soal perkabelan, entah dari apapun, karena kita ngambil satu poinnya itu, jangan percaya sepenuhnya kepada pabrik. Udah, itu aja. Saya nggak ngajarin kalian untuk nggak percaya pabrikan. Jadi kayak harga menentukan kualitas. Oke, setuju. Itu setuju. Tapi mau merek apapun, yang mengerjakan manusia, dan manusia itu ya tempatnya salah. Ya bisa aja dia keliru, bisa aja yang produksi ngantuk, kan bisa aja, namanya juga manusia.
Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dikerjain, jetek. Kabelnya kebalik guys. Kabel bawaan pabrik kebalik tuh. Ini teknisi gue lebih ahli ya. Ini pantesan dia nembak-nembak.